Halo cuy, balik lagi dengan gua X Kanzu di game Indo Storytelling lagi. Kali ini kita udah sampai di bab 4 ya. Wih, ada cutscene baru nih. Nirmala. Bukannya kamu tidak suka hujan? Kok kegirangan begitu? Dan satu plot selesai. Ini tentang artefak baru Sang Putri Bintang Tongkat Ajaib. Tongkat ini benar-benar dipenuhi oleh keajaiban bintang. Oh, menarik. Lalu lihat yang kugambar ini. Kometnya akan datang, dan itu berarti festival akan segera dimulai. Menyenangkan sekali saat semua berkumpul dan menyalakan kembang api. Aku tidak sabar mau melihat akan ada apa di festival nanti. Kembang api? Kamu suka kembang api? Aku agak kurang suka ya, karena suaranya terlalu keras. Suaranya hanya salah satu aspek dari karakteristik mereka, Atma. Kembang api itu sangat ajaib. Mereka mekar dengan cerah di langit malam, dan kelopaknya berjatuhan bagai bintang jatuh. Begitu ajaib, seolah apapun bisa terjadi. Seperti aku bisa terbang melewati langit menuju Sang Putri Bintang untuk menemaninya. Begitu kapanpun dia merasa sedih. Kalau begitu sudah diputuskan. Apa itu? Kalau kita bisa menyelesaikan cerita ini, aku akan membawamu ke festival. Ya benar. Ya ampun, iya, aku pasti akan menyelesaikannya bersamamu. Dengar. Memangnya kamu tahu apa soal memimpin? Anak aneh. Dasar munafik. Hentikan. Oke. Mah. Atma. Oh, kamu masih hidup. Syukurlah. Masih ada si Marin, coy. Loh, si Raya kemana? Marin. Apa itu kamu? Iya, ini aku. Wih, gila, ini kota kok tiba-tiba jadi rusak gini deh. Sama angin kencang. Ini, oh. Hah? Kukira aku akan bangun di dalam kelas lagi. Marin, apa kamu tahu kemana Raya pergi? Atma, apa yang kamu bicarakan? Kekuatannya sangat luar biasa. Aku harus menghentikannya sebelum dia menyakiti yang lainnya. Sial, dengan kekuatan semacam itu, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Dia sedang dalam masalah dan aku di sini tidak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemeteran. Aku takut padanya. Tidak aneh kalau kamu takut. Dia akan menimpamu dengan meteor. Kamu melihatnya? Iya. Raya sudah terlalu lama berada di luar kendali. Tapi aku punya rencana. Jadi jangan khawatir. Sekarang yang penting kita pergi dulu di sini, karena di sini tidak aman. Apa maksudmu tidak Awas. Apa itu? Perabot. Benar. Berjatuhan dari langit, kursi, meja, dan... Atma, tolonglah. Aku juga tahu apa itu perabot. Dan memangnya masih ada yang bisa membuatmu kaget lagi sekarang? Iya, ini membuatku kaget. Gila, hujan perabotan gak tuh? Perabot yang berjatuhan dari langit membuatku kaget, Marin. Iya sih. Yang penting kita harus pergi dari sini. Tetap lihat ke atas dan ayo pergi ke markasku. Markasmu? Lewat sini, ayo. Kamu tidak mau tertimpa para perabot lagi kan? Iyalah.
Kita lanjut bicara di markas. Misi baru. Ya kita ikuti si Marin ya. Wah, bahaya banget jir. Bayangin guys, hujan air aja udah bahaya ya. Bisa bikin banjir, tsunami gitu. Ini hujan perabotan coy. Benjol kalau kena. Hei, itu gue di sana. Berbahaya. Dia pergi. Siapa dia? Dia memakai seragam sekolah kita. Apa kamu mengenalnya? Dan bilang itu Erik. Ya, kita tidak boleh diam. Ayo pergi ke markasku. Melewat gerbang kecil itu. Baiklah. Ikuti aku. Anjir. Anjir. Hati-hati dengan puing-puing yang berjatuhan, oke? Oke, kita lari aja bodo amat. Ayo sini. Oke. Oh, jangan bilang markasnya ini, Jay. Bus. Jangan bilang markasnya bus. Oh iya, asem bus, Jay, markasnya. Sesuai pikiran gue ya. Coba kita masuk ke dalam bus. Misi selesai. Ini ada apa? Aku pernah kesini di dalam mimpi. Itu namanya deja vu ya. Perasaan dimana sepertinya kamu pernah ke tempat yang sama. Aku dengar beberapa orang menganggapnya seperti kejadian paranormal. Tapi penelitian terbaru di komunitas ilmiah menunjukkan bahwa wow, tunggu dulu. Maksudku, aku tahu apa itu deja vu. Dan ini tidak seperti itu. Aku benar-benar pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Itu tidak mungkin. Aku memilih tempat ini karena di sini tersembunyi dari semua orang di kota. Terutama dari Raya. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Sudah dari lama aku menata tempat ini agar mirip seperti waktu dulu. Tempat ini adalah sebuah mahakarya sama seperti artefak-artefak ajaib lainnya yang kutemukan. Artefak ajaib. Marin, aku tidak mengerti. Boleh tolong ulangi lagi pelan-pelan dari awal. Maafkan aku. Aku tidak pandai menjelaskan hal seperti ini. Pasti banyak yang ingin kamu tanyakan kan? Jadi silahkan bertanya. Apa yang terjadi pada kota Loka? Kemarahan Raya mengacaukan seluruh alam semesta. Kamu bisa lihat dari bagaimana semua orang di kota bersikap aneh. Barang-barang jatuh dari langit. Hal-hal aneh yang kita temui dari tadi. Semuanya berlangsung lebih cepat dari perkiraanku. Kalau kita tidak cepat, dunia bisa berakhir dengan cepat. Apa? Marin, aku tidak bermaksud menghinamu dengan membandingkanmu dengan penipu penjual batu aki itu. Tapi, apa kamu benar-benar berpikir kalau Raya bisa mendatangkan kiamat? Terdengar gila kan? Tidak apa-apa kalau kamu berpikir begitu. Yang jelas, kamu sudah melihat cukup banyak untuk bisa mengerti maksudnya. Sepertinya manusia memang benar-benar tidak diciptakan untuk memahami hal-hal seperti ini. Anggap saja aku punya firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan firasatku tidak enak. Dunia ini memang penting, tapi aku tidak bisa kehilangan Raya lagi. Coba kita tanya yang lain. Tempat ini terlihat familiar. Udah, kalau nggak salah yang tadi. Tapi gak apa-apa, kita tanya lagi lah. Markasku. Ini hanya sekedar tempat di mana aku suka menghabiskan waktuku sih. Aku suka segini. Aku suka kesini ketika aku butuh waktu untuk sendiri. Aku juga bertemu Raya di sini. Tempat ini penuh dengan kenangan. Ya, aku juga bisa merasakan kalau di sini penuh kenangan. Tempat ini terasa familiar tapi tidak mirip seperti dengan yang kulihat di mimpi. Mimpi yang sangat panjang dan terasa nyata di tempat ini. Bersama dengan anak kecil bernama Nirmala.
Kami menghabiskan waktu berjam-jam menulis cerita bersama, tapi mimpinya berakhir tiba-tiba. Dengan cara yang agak traumatis. Mimpi bukanlah hanya sekedar mimpi. Sudah kuduga, kamu benar-benar Atma. Itu saja yang ingin kukatakan. Dan kamu tidak mungkin. Mungkinkah kamu? Kita bicarakan ini nanti saja. Tidak ada gunanya membicarakan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Aku lebih baik melakukan apa yang aku bisa untuk membereskan kekacauan di masa kini. Gambar-gambar dan pernak-pernik apa ini semua? Ini semua adalah artefak ajaib yang aku kumpulkan. Tidak ada satupun yang lebih kuat dari yang lainnya. Aku akan menunjukkanmu padamu setelah kamu selesai bertanya. Yang satu ini lebih kuat dari yang lainnya. Aku tahu kalau ini pasti akan berguna. Di word apa tuh bang? Maksudnya? Lebih kuat. Marin, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kekuatan ajaib dengan begitu serius? Bagaimana tidak? Kamu sendiri menggunakan buku itu kan? Setelah melihat apa yang terjadi di kota, setelah melihat apa yang bisa dilakukan Raya, apa kamu masih meragukannya? Ya, apa ini benar Atma yang sering kudengar? Aku terperangkap di antara dunia ini dan mimpi yang begitu nyata. Aku benar-benar tidak bisa membedakan keduanya sekarang ini. Begitu ya, aku mengerti. Kesampingkan soal kekuatan ajaib, benda-benda ini adalah bagian dari sebuah cerita, baik ceritaku maupun cerita Raya. Sebuah pengingat nyata tentang pertemanan kami sebelumnya. Ini adalah harapan terbaik untukku memperbaiki semua ini. Baik. Apa kamu tahu di mana Raya sekarang? Aku tidak tahu pasti, tapi aku melihat cahaya biru bersinar terang di langit. Sepertinya berasal dari arah SMA Loka. Aku punya firasat kalau Raya ada di sana, menggunakan kekuatannya untuk entah apapun itu. Kita harus membuat rencana dan segera menjalankannya. Oke. Bagaimana kamu mengenal Raya? Raya adalah sahabatku di masa kecil, tapi semua berubah ketika kamu datang. Aku? Kenapa aku? Kenapa kamu bisa tidak ingat apa-apa? Aku terlalu menyakitkan untuk diingat. Sudahlah, aku tidak mau terus diam di sini dan membicarakan kesalahanku. Apa yang terjadi antara Raya dan aku tidaklah penting. Kamulah orang yang terdekat saat ini. Kalau kamu sungguh-sungguh dan kamu benar-benar tidak ingat, aku akan menceritakannya semuanya padamu. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Raya. Oke, kita udahi obrolannya ya. Nah, kembali pada yang harus kita lakukan. Baik, kamu bilang kamu tahu cara menghentikan Raya. Apa rencanamu? Dari semua artefak ajaib yang pernah kulihat sepanjang hidupku, dua artefak ini adalah yang terkuat. Yang pertama yang sudah tidak asing lagi, alias buku merah ajaib. Itu adalah artefak ajaib misterius yang berasal dari kekuatan asing. Halamannya hilang beberapa, dan yang tersimpan sama sekali tidak bisa aku mengerti. Karena itulah aku memberikannya padamu. Atma, apa itu waktu kamu menabrak di depan kelas? Itu sengaja, tentu saja. Aku mau tahu apa yang bisa kamu lakukan dengan buku itu. Dan sepertinya kamu sudah bisa melakukan space drive seperti seorang profesional. Luar biasa sekali. Jadi kupikir kita bisa menghentikan Raya dengan melakukan space drive versus padanya. Kalau kamu bisa menyadarkan kembali semua anomali yang hilang. Marin.
Aku tidak ingin menghancurkan harapanmu, tapi aku sudah pernah mencobanya. Melakukan space drive pada Raya. Dan Raya mengambil bukunya untuk aku tidak punya bukunya sekarang. Ya benar saja. Kenapa kamu seceroboh itu? Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa. Marin, tenanglah, tarik napas dalam-dalam. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Aku punya rencana. Tapi agak rumit. Ingat kan waktu aku bilang ada 2 artefak kuat? Nah, itulah rencana cadangannya. Tongkat ajaib. Oh, ternyata kamu ingat? Ya, aku ingat melihatnya di dalam mimpiku. Aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan Nirmala. Marin. Iya. Tongkat ajaib Putri Bintang Selatan. Buku merah ajaib membuatmu dapat menyelakami pikiran orang. Tapi tongkat ajaib itu bisa membuka retakan waktu, sehingga kamu dapat menyelami memori dari suatu tempat. Agak mirip space drive, tapi dilakukan pada tempat, bukan pada manusia. Dunia ini menjadi tidak stabil karena kekuatan Raya dan tataran alam semesta pun menjadi kacau. Kupikir kekuatan dari tongkat itu dapat membantumu bukan masuk ke dalam retakan. Mungkin kamu akan bisa menggunakannya, melihat. Kamu bisa menggunakan buku. Aku tidak pernah bisa menggunakan benda-benda itu. Tapi aku sadar. Dapat tongkat ajaib. Rasanya aneh bisa memegangnya di dunia nyata. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Menurut penelitianku, tongkat itu akan bereaksi ketika berada di dekat retakan. Oke, ayo coba ya. Katanya bakal nyala biru ya. Coba ya. Oke, gak terjadi apa-apa. Coba pakai tongkatnya. Kamu mungkin bisa menemukan retakan di sini. Apa maksudmu? Tidak usah dipikirkan, coba saja. Kita harus nyari ini ya. Sabuk. Tekan C untuk menggunakan tongkat ajaib. Oke. Nice. Apa itu rekannya? Aku harus bergegas sebelum rekannya hilang. Interaksi, coba tekan C untuk menggunakan tongkat ajaib. Aduh, tekan C ya. Nah tuh udah tuh. Bisa. Apa semangkanya bapak-bapak itu? Ini tidak terjadi apa-apa. Coba kita ajak bicara lagi. Coba pakai tongkatnya. Kamu mungkin bisa menemukan retakan di sini. Mungkin apa maksudmu? Tidak usah dipikirkan, coba saja. Oke. Coba pakai tongkatnya, kamu mungkin bisa menemukan retakan. Mungkin. Oke, kita harus freestyle ya. Oke, gak terjadi apa-apa. Mungkin, apa maksudmu? Kita harus cari barang ya. Masih salah tuh. Buntu. Mau kemana?
Aku belum menunjukkan cara menggunakan tongkat ajaib. Waduh, dia belum ini lagi, belum belajar. Kita sih sebelumnya enggak belum belajar coy. Tidak jadi apa-apa. Oh, pakai cara topeng tongkatnya ya. Kamu mungkin bisa menemukan retaka di sini. Mungkin apa maksudmu? Tidak usah dipikirkan, coba saja. Bicara, coba pakai tongkatnya. Oke, ini udah itu yang pakai tongkat ini udah. Coba kita bangunin ini, bisa? Nggak bisa coy. Kok bisa loh? Hei, mau kemana? Wah, anjir, gak bisa coy. Emang harus kesini. Wah. Iya, ini udah pasti ya. Coba pakai tongkatnya. Kamu mungkin bisa menemukan retaka di sini. Oke, nggak ada retakan. Nggak ada ratakan. Kalau ini. Wih, kamu mungkin bisa menemukan retaka di sini. Mungkin apa maksudmu? Tidak usah dipikirkan. Kau raja tahu. Coba pakai tongkatnya. Kamu mungkin bisa menemukan retakan di sini. Mungkin apa maksudmu? Tidak usah dipikirkan. Coba saja. Oke, kita disuruh coba ya. Ya udahlah. Karena kita dikasih bebas. Hei, mau kemana? Aku belum menunjukkan cara menggunakan tongkat ajaib. Ya ampun, masih aja lo ya. Lah, gue baru sadar Ron. Tombol shop gua mana sih? Oke. Udah bisa gerak ya? Gue kira mau kemana? Masih ya. Masih semangat banget ya nunjukin. Oh, ini ada retakan nih. Ada retakan coy, gue baru sadar asem. Kami menemukan retakannya. Sudah kuduga kamu pasti bisa. Aku tidak percaya yang kulihat sekarang. Sekarang bagaimana? Sebelum kamu masuk ke dalam retaka, aku harus memperingatkanmu sesuatu. Kamu akan menerobos tabir dimensional, ruang dan waktu. Portal ajaib ini sama sekali belum teruji. Tidak ada yang lebih tahu yang akan diteriakin saat kamu bermain. Kemungkinan adalah kamu bisa saja merusak kontinuum ruang dan waktu. Tak ada gunanya mencoba menghentikan Raya, menghancurkan dunia ini, kalau pada akhirnya kamu sendiri yang melakukan. Jadi berhati-hatilah, tetap fokus. Besok lalu gacha. Buka retaka yang keluar malah PK. Oke, bagaimana caranya? Kamu tidak ingat? Coba. Dia ngapain sih? Kamu tidak ingat? Untuk membukanya kamu harus melakukan tarian ajaib putri sambil memegang tongkat. Putri, aku tidak pernah bisa menarik. Tidak apa-apa, sepertinya sedang bertarung saja, tapi dengan kekuatan ajaib. Gampang kok, ayo ikuti aku. Oke, nice. Oke. Pantas ini ya. Si
Z ketahuan banget coy. Sengit ya. Tadi malam. Untuk membuka retakan di dimension, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan khusus. Oke, kayak gitu doang ya. Kurang. Hei, mau kemana? Aku belum menunjukkan cara menggunakan tongkat ajaib. Oke, lanjut. Ya udah, tunjukin gimana, gue mau lihat kekuatan itu lu kayak gimana. Gue penasaran. Oh, ini ada tanda tanya nih. Tongkat C. Oke, udah C gua. Ada retakan lagi di tempat ini ya. Oke, sabar. C atas Z. Kiri Z bawah atas. Kiri Z bawah atas. Kanan atas, kiri atas. Oke, udah. Gue bisa keluar kah? Masih belum bisa keluar ya. Hei, mau kemana? Ya inilah. Explore. Gak terjadi apa-apa guys. Bingung juga gua. Untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkrongannya bodoh bekerja susah dengan gerakan khusus. Bicara. Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkat yang bekerja jadi dengan misi gerakan khusus. Please. Masa kita lawan geng coy? Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan khusus. Oke. Cutscene kah? Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan kalos. Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan khusus. Siapa guys? Tongkat ajaib gak mungkin deh. Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya beker aja dia gerakin manual sampai keluar api loh. Untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan kekuatan gerakan khusus. Coba ya. Oke. Oh, dia udah di kick ya. Gila juga tuh Osis. Untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan khusus. Cara untuk membuka retakan dimensi, yang dimana minion tuh kayak kerucu aja, kecil banget. Untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkat kalian menjadi menarik. Cara untuk membuka retakan di dimensi, buatlah tongkatnya khusus bekerja dengan gerakan khusus. Gerakan kasus. Nah, cara untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan, bukan bener kan? Ngerepai doang gua. Untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkatnya bekerja dengan gerakan khusus. Untuk membuka retakan dimensi, buatlah tongkatnya khusus. Oke, udah ya. Oke, nggak terjadi apa-apa coy. Nggak terjadi apa-apa. Coba kita keluar. Masih belum bisa wok. Cara kita cari batunya gimana? Untuk membuka retakan dimensi, buat tongkatnya bekerja gerakan khusus. Wah, lihat ada lagi loh.
Mata kalian jeli nih gue lihat. Jeli boy. Oke guys, thank you semua nonton. Gila gue ngantuk banget coy. Coba ketemu di next live coy. Kita live-nya agak pendekan dikit ya, 30 menit coy. Coba gue ngantuk banget coy, serius. Nanti kita bakal lanjutin ya. Pokoknya kita usahain ya. Hari ini kita pindah ke bab 5 lah. Oke guys, thank you semua nonton. Bye bye.